Go Gorontalo, apa kabar Indonesia? Apa kabar diaspora orang Gorontalo dimanapun berada? Gorontalo adalah sebuah penamaan yang unik lantaran menjadi nama sebuah kota, nama ibu kota provinsi, nama suku, nama bahasa, juga sebagai identitas penyebutan orang Gorontalo, semua dalam satu nama Gorontalo. Terletak pada peninsula Pulau Sulawesi, Gorontalo menjadi sebuah keunikan dengan berbagai kisah peradaban serta budaya dan adat istiadat yang masih terpelihara secara otentik di tengah masyarakatnya. Ada puluhan daerah tujuan wisata di Provinsi Gorontalo dengan kategori sebagai wisata situs sejarah, wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, serta wisata bahari. Pada ulasan kali ini sekilas kita mengulas khusus kejayaan wisata bahari yang melegenda, bak beningnya perairan Maladewa bahkan malah lebih cantik dengan biaya terjangkau dapat menikmati sensasi dan romantisme air laut di Gorontalo. Pertama, kita akan berkunjung dan menyaksikan hamparan pasir di sepanjang pesisir pantai terbentuk mengitari gugusan pulau-pulau di area Teluk Tomini termasuk wilayah Gorontalo. Kita saksikan kebiruan laut Pulau Begisa yang membelah lautan di kawasan Gorontalo Utara. Kecantikan pulau ini mampu menawan kekaguman wisatawan domestik maupun turis mancanegara. Terletak berdekatan dengan Pulau Saronde, Pulau Begisa dapat ditempuh dari daratan kurang lebih 1,5 jam dalam perjalanan yang disuguhi gemerlapnya lautan dangkal yang jernih. Meski tak berpenghuni, Pulau Begisa dapat dinikmati dan dikunjungi lantaran keindahan pasir putih dan posisinya yang seolah membelah lautan. Pulau Begisa meskipun belum ada fasilitas penginapan, namun tetap diminati orang untuk sekedar mengambil gambar serta mengabadikan sensasi kejernihan air laut dan pasir putih di tengah kepungan lautan lepas. Selanjutnya kita menuju Pulau Cinta. Sebagai objek wisata bahari nan eksotis, Gorontalo memiliki Pulau Cinta atau Pulau Cinta, menjadi andalan bak gugusan Pulau Maladewa di kawasan timur Indonesia. Pulau ini tidak terjadi begitu saja, namun ada benang merah sejarah pulau dengan masa lalu di mana Gorontalo saat itu sebagai jalur perdagangan laut di era kolonial. Pulau Cinta konon pernah menjadi tempat pertemuan rahasia antara Pangeran Gorontalo dengan putri saudagar dari Belanda. Hingga pulau dengan suasana romantis yang awalnya tanpa penghuni dijadikan sebagai lokasi wisata oleh Dinas Pariwisata Gorontalo. Dilengkapi dengan villa yang mengapung di atas air dan fasilitas yang layak dinikmati untuk sebuah perjalanan wisata bahari yang mengasyikkan. Sekarang kita menuju ke Taman Laut Pantai Olele. Kata orang, indahnya kebangetan. Menyaksikan Taman Laut dan Pantai Olele menjadi sorga bawah laut yang memukau. Terletak di Kabupaten Bone Bolango, Taman Laut Pantai Olele menjadi area diving yang populer sebab terdapat beberapa spot diving yang menakjubkan. Pantai Olele banyak tumbuh dengan tangguh ke terumbu karang yang menghampar menjadi bunga karang raksasa bak lukisan koral Salvador Dali yang tersohor. Taman laut yang masih dalam satu kawasan perairan Togean di Teluk Tomini akan menjadi tujuan wisata yang menarik bila tersedia fasilitas penunjang lainnya yang dikelola dengan tepat hingga dapat membuat pelancong merasakan kenyamanan dalam menikmati indahnya lautan dan alam bawah laut Gorontalo. Masih di Bone Bolango tapi bergeser ke desa Botu Barani, kita dapat menyaksikan wisata hiu paus yang menjadi magnet pariwisata Gorontalo. Kawasan perairan Teluk Tomini memanglah menjadi sorga bagi habitat ikan-ikan berbagai jenis. Salah satunya adalah hiu paus sebagai hewan yang bermigrasi dengan bentuk badan yang besar, kurang lebih sekitar 3 hingga 6 bahkan 20 meter dengan bobot sekitar 18 hingga 34 ton. Dengan lebar mulut sekitar 1,5 meter.
Dengan kulit berwarna abu-abu bertotol-totol yang menyukai air hangat, juga dapat bersahabat dengan manusia. Meski tidak setiap saat menampakkan di area laut yang dapat menjamah manusia, ternyata hiu paus memiliki siklus migrasi yang harus ditandai oleh manusia kapan mereka akan datang. Pengunjung wisata dapat berinteraksi dengan ikan-ikan raksasa ini dan dapat memberi makan langsung hingga menjadi atraksi menarik dan mengasyikkan. Oke, yang terakhir kita menuju ke Pulau Saronde. Pulau ini terletak di Gorontalo Utara, berbentuk pulau seluas 1 km, dikelilingi hamparan pasir putih dengan air laut yang bening, bak cermin teduh yang menawarkan kehangatan diterpa mentari. Pulau ini dapat dijadikan lokasi untuk camping maupun sekedar berenang di atas permukaan laut ataupun menyelam menikmati alam bawah laut yang jernih. Well guys, wisata di Gorontalo dapat diakses melalui jalan darat, laut maupun udara. Banyak pilihan kendaraan maupun maskapai penerbangan yang menuju Gorontalo tersedia setiap saat. Di samping keramahan penduduknya yang sangat bersahabat saat menerima para pelancong, juga kuliner Gorontalo yang begitu variatif dan dijamin dapat disukai semua orang dengan aroma pedas dan berbumbu alami yang menggoda selera. Ayo guys, jadikan Gorontalo sebagai salah satu destinasi Anda untuk mengisi waktu libur ataupun menikmati sensasi air laut bersih untuk mengukir pengalaman yang memukau dengan biaya terjangkau. Oke guys, Gorontalo menunggumu. Go!